Kualitas tim nasional Malaysia ya saudara-saudara ya, kalau tanpa pemain naturalisasi palsu ya seperti timnas U17 mereka ini saudara-saudara, sebelumnya dibantai Kroasia 11-0, sekarang yang terbaru dikalahkan Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia. Mereka gagal lolos. Walaupun mereka gagal lolos, Asia Tenggara tetap mengirimkan 4 wakil saudara-saudara, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Congratulations buat Myanmar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita ulas, kita analisis tentang sepak bola Asia Tenggara yang baik dan yang benar. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Asia U17 itu sudah berakhir. Dan 16 tim yang akan tampil di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi itu juga sudah ditentukan saudara-saudara. Ada yang langsung lolos otomatis, ada yang melalui kualifikasi. Yang lolos otomatis seperti misalnya tuan rumah Arab Saudi. Dia lolos otomatis karena dia tuan rumah, tentu saja. Kemudian Qatar itu lolos otomatis karena dia adalah tuan rumah Piala Dunia U17 5 edisi berturut-turut nanti sampai tahun 2029 kalau nggak salah. Kemudian dari Piala Asia sebelumnya dan tim yang lolos ke Piala Dunia U17 barusan 2025 kemarin itu ada Uzbekistan sebagai juara edisi 2025, kemudian ada Korea Selatan semifinalis, Korea Utara semifinalis, Jepang, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Tajikistan adalah perempat finalis waktu itu dan semuanya peserta Piala Dunia U17. Sementara dari jalur kualifikasi saudara-saudara, dari jalur kualifikasi itu sudah selesai ini ya, memunculkan negara-negara seperti Cina saudara-saudara, Cina di grup A, Yaman di grup B, Vietnam di grup C, kemudian dia di grup D, Australia di grup E, Thailand di grup F, dan Myanmar di grup G saudara-saudara. Itu artinya kabar baik bagi Asia Tenggara. ASEAN itu akan mengirimkan 4 negara. ASEAN kalau Australia dihitung ya berarti 5. Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Australia kalau Australia mau dihitung ya, tetapi Australia kita keluarkan aja lah, nggak apa-apa. Itu saudara-saudara. Dan Malaysia, Singapura tidak berpartisipasi, gagal lolos saudara-saudara. Malaysia gagal lolos setelah pada pertandingan terakhir melawan Vietnam hari Minggu malam saudara-saudara di mana ya, di Vietnam kalau nggak salah tuan rumahnya itu, mereka kalah di belasah 4-0 saudara-saudara. Itu adalah pertandingan penentuan. Sebenarnya Malaysia dan Vietnam ini sama-sama punya peluang lolos karena mereka sama-sama memenangkan semua pertandingan sebelum pertandingan terakhir ini. Kedudukannya sama sebenarnya, sama-sama 12 poin, sama-sama memenangkan 4 pertandingan saudara-saudara. Mereka sama-sama memenangkan 4 pertandingan. Malaysia mengalahkan Northern Mariana Island 13-0, Hong Kong 1-0, Macau 5-0, dan Singapura 2-1. Tetapi ketika tanding di menghadapi lawan yang memang berat, berkualitas, dan itu ada lawan head to head dia, Malaysia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka kalah 4 gol tanpa balas saudara-saudara. Ini kemenangan yang cukup telak setelah sebelumnya kalau saudara-saudara ingat itu tanggal 7 November itu sebelum kualifikasi Piala Asia ini mereka sempat menggelar pemusatan latihan di mana ya? Di Kroasia kalau nggak salah. Itu mereka bertemu dengan tim nasional Kroasia Under 17. Tapi itu bukan tim A-nya saudara-saudara, bukan tim U17 Kroasia yang A. Karena yang A-nya, tim utamanya itu ikut Piala
dunia U17 2025 di Qatar, saudara-saudara. Dan mereka juga kalau nggak salah bisa menembus sampai ke babak 32 besar, sampai lolos ke fase knockout, saudara-saudara. Jadi yang ditanding dengan Malaysia waktu itu adalah Kroasia C, saudara-saudara, Kroasia C, dan hasilnya Malaysia menyerah 11-0, 0-11, saudara-saudara. Dan sekarang dengan Vietnam mereka menyerah 0-4. Kekalahan telak itu membuktikan bahwa ya level kualitas Malaysia, tim nasional Malaysia ya memang seperti ini kalau tanpa kehadiran 7 pemain naturalisasi yang sudah resmi dihukum FIFA. Itu saudara-saudara. Jadi tanpa pemain naturalisasi itu ya Malaysia itu nothing, saudara-saudara. Dan terbukti kan waktu di level senior nih ya, di level senior dengan 7 pemain itu mereka mampu mengalahkan Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadium Bukit Jalil. Dan sekarang di U17-nya mereka dibantai 4-0 sama skornya. Jadi revenge. Revenge walaupun beda level, beda kelas itu tetapi revenge. Dan itu membuktikan ya kualitas Malaysia ya seperti itu. Tanpa pemain asing itu ya pembinaan mereka menurut saya jalan di tempat lah, saudara-saudara, jalan di tempat, tidak bagus. Liga mereka juga terlalu dominan oleh Johor Darul Taksim, jumlah pemain asing mereka terlalu banyak. Mereka punya liga junior juga sebenarnya, tapi tidak terlalu kompetitif. Walaupun sebenarnya Malaysia punya akademi sepak bola yang cukup bagus, saudara-saudara. Mokhtar Dahiri Football Academy itu salah satu dulu pernah pada suatu masa Mokhtar Dahiri Academy ini dianggap sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di Asia sebelum kedatangan Aspir Academy. Dia disejajarkan, levelnya itu disamakan dengan John Book Academy di Korea Selatan, John Book Hyundai Motor Academy, Football Academy di Korea. Itu kemudian itu setelah ada Aspir ya sudah level dia menurun, kemudian semakin lama semakin menurun. Dan di skuad Malaysia kali ini juga U17 ini sangat sedikit, saudara-saudara. Ya ada pemain dari Mokhtar Dahiri Academy tetapi sangat sedikit, kebanyakan dari sekolah olahraganya Malaysia yang di tiap negara bagian mereka punya sekolah olahraga sendiri. Nah, itu yang digunakan dan ya hasilnya mengecewakan, saudara-saudara. Sementara Vietnam, saudara-saudara, juga membangun akademi sepak bola sendiri. Mereka punya beberapa akademi yang cukup bagus, yang sangat serius. Salah satunya yang cukup bergengsi itu PVF, saudara-saudara. PVF itu apa ya? Pokoknya itulah PVF akademi itu di Vietnam itu dan ini pemainnya ini mayoritas juga banyak dari PVF Academy. Jadi Vietnam beda dengan Malaysia. Malaysia tidak terlalu serius dengan membina pemain-pemain muda seperti ini. Sementara Vietnam itu amat sangat serius membina pemain muda. Dan banyak sekali pemain-pemain dari lulusan akademi ini yang sekarang menjadi pemain di tim nasional U23, U20, kemudian senior Vietnam itu banyak berasal dari sini. Dan mereka sangat percaya kepada talent yang mereka hasilkan dari akademi yang mereka punya ini. Beda dengan Malaysia, walaupun punya Mokhtar Dahiri Academy, banyak sekali tidak tersalurkan. Kenapa? Karena di level liga mereka jumlah pemain asing terlalu banyak. Kemudian tim nasional berpikir pragmatis, mereka lebih banyak menaturalisasi pemain-pemain dari Latin. Wah, baik itu yang sah melalui jalur 5 tahun domisili di Malaysia atau yang melalui jalur pemalsuan dokumen. Itu saudara-saudara. Jadi ini perbedaan kenapa tim junior Vietnam jauh lebih bagus dari tim junior Malaysia ya. Salah satunya di sini. Dan saya juga khawatir nanti Indonesia pun lama-kelamaan kalau kita tidak menyadari itu, tim junior Vietnam itu akan mengalahkan tim junior Indonesia, saudara-saudara. Dan itu harus diantisipasi karena Indonesia ini pembinaan juniornya itu jalan di tempat lah, saudara-saudara. Jalan di tempat. Kita nggak punya akademi yang bagus. Kita punya training center di IKN katanya, tetapi nggak tahu, katanya sudah jadi tapi nggak digunakan atau karena mau mangkrak atau gimana, saya nggak tahu. Tetapi ya ini harus menjadi alarm, harus menjadi sinyal bahwa Vietnam serius sekali membina pemain-pemain muda.
terlepas dari kontroversi penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Qatar, yang di Qatar sampai 2029, saudara-saudara, perubahan FIFA menggelar Piala U17 ini setiap tahun itu menurut saya bagus, saudara-saudara, bagus. Karena apa? Karena ini memaksa setiap negara untuk memproduksi pemain muda, untuk serius mengembangkan akademi, mengembangkan talenta-talenta muda, tidak lagi berpikir pragmatis, mencari instannya saja dengan menaturalisasi pemain-pemain asing di liga lokal mereka atau mencari pemain-pemain diaspora, tetapi ini harus ada balance antara pemain muda, pemain produk akademi, pemain lokal dengan pemain-pemain naturalisasi itu pemain-pemain diaspora, itu harus balance. Dan ini menurut saya bagus sekali apa yang dilakukan oleh FIFA setiap tahun menggelar Piala Dunia U17, walaupun ya terlepas dari kontroversi di Qatar. Kenapa harus di Qatar ya? Ya karena mereka yang punya duit. Itu aja, urusannya sederhana itu. Dan mereka juga punya fasilitas. Jadi ini menurut saya cukup bagus. Sekarang tinggal negara-negara Asia Tenggara ini memanfaatkannya dengan amat sangat serius, memanfaatkannya peluang ini untuk memproduksi pemain-pemain muda, pemain-pemain U17 diproduksi, karena talentanya dimulainya dari sini 17, kemudian dijaga. Kalau mereka sudah tampil di Piala Dunia, pemain-pemain ini dijaga, jangan sampai mereka star syndrome, jangan sampai mereka terpapar oleh iklan, oleh televisi, oleh selebritis, sehingga nanti layu sebelum berkembang. Vietnam dan Thailand yang cukup serius dalam membina pemain muda U17 ke bawah ini, saudara-saudara, under 17. Myanmar ini juga harus kita beli apresiasi, saudara-saudara. Mereka juga serius, saudara-saudara, serius sekali. Terbukti mereka bisa lolos, dan lolosnya pun juga bersaing dengan lawan yang menurut saya tidak mudah, saudara-saudara. Di situ ada Oman, ada Syria. Ada Oman, ada Syria, ada Afghanistan, ada Nepal, dan mereka berhasil lolos tanpa kekalahan, saudara-saudara. 4 pertandingan, 3 kemenangan, 1 kali imbang, 10 poin, saudara-saudara. Mereka menempatkan Oman di posisi kedua, Syria di posisi ketiga, Afghanistan di posisi keempat, dan Nepal di posisi kelima. Dan Myanmar ini semua mayoritas pemainnya itu berasal dari akademi yang dibikin oleh Asosiasi Sepak Bola Myanmar, MFF. Akademi, Myanmar Football Academy itu ada, bukan tersentralisasi di satu kota, itu ada di beberapa kota seperti di Yangon, kemudian di Mandalay, kemudian di mana lagi gitu itu. Dan ini pemainnya itu semuanya terdistribusi, mayoritas terdistribusi di sini. Dan ini baguslah kalau Myanmar bisa ikut kembali lolos ke Piala Asia U17, dan ini membuat ke depan ini saya yakin persaingan di sepak bola Asia Tenggara ini akan lebih ketat dengan keberadaan Myanmar. Kemarin di level senior Singapura lolos ke Piala Asia Senior 2027, itu bagus. Kamboja juga menggeliat membangun sepak bolanya. Sekarang Myanmar U17-nya lolos ke Piala Asia, ini akan menjadi pondasi bagi tim nasional Myanmar ke depan. Nah, kalau Malaysia, kalau Indonesia tidak mengejar ketertinggalan itu, tidak berhati-hati, ya Malaysia akan semakin tertinggal. Begitu pula Indonesia bisa saja ada kemungkinan suatu saat juga akan tertinggal juga kalau kita nggak fokus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Pulau Malvinas sampai ke Greenland, dari Santa Fenang sampai ke Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Hari ini tadi kita membahas kualifikasi Piala Asia U17 yang sudah selesai, baru saja selesai, dan telah meloloskan sejumlah negara. Asia Tenggara tetap akan mengirim 4 utusan, saudara-saudara. 4 utusan, 1 otomatis lolos, Indonesia, karena Indonesia ikut Piala Dunia U17, dia otomatis lolos. Sementara 3 lainnya melalui kualifikasi Piala Asia U17 yang
yang baru saja selesai, saudara-saudara, dengan hasil bahwa Thailand tetap lolos, Vietnam juga lolos, kemudian ada lagi satu lagi Myanmar, saudara-saudara, dan ditambah Australia ya. Australia bisa masuk Asia Tenggara, bisa masuk Asia mana-mana, bebas suka-suka dia lah. Nah, itu Myanmar. Sementara Malaysia dipastikan gagal. Malaysia dipastikan gagal setelah pada pertandingan terakhir dikalahkan oleh Vietnam 4-0. Nah, 4-0, saudara-saudara. Padahal dua tim ini sebelumnya selalu menang. Malaysia dan Vietnam selalu menang. Jadi Vietnam ini sempurna 15 poin, sementara Malaysia 12 poin, kalah satu kali. Dan ini menunjukkan bahwa ya kualitas sepak bola Malaysia, kualitas tim nasional Malaysia itu kalau tanpa pemain naturalisasi yang palsu-palsu itu, tanpa pemain 7 pemain yang dihukum FIFA itu ya kayak begini, levelnya seperti ini, saudara-saudara. Malaysia ini dulu beberapa bulan lalu kalau nggak salah, itu sebelum kualifikasi Piala Asia ini, saudara-saudara, mereka sempat menantang, beruji coba dengan Kroasia. Kroasia C, bukan Kroasia A ya, bukan, apalagi B, bukan. Kroasia C, tim lapis ketiganya Kroasia Under 17, dan mereka kemudian menyerah dengan skor yang cukup keren, saudara-saudara. 11-0. 0-11. Nah, itu waktu pertandingan uji coba pemanasan melawan Kroasia. Nah, di pertandingan kualifikasi yang sebenarnya, mereka sebenarnya tampil cukup bagus lah, saudara-saudara ya. Tampil cukup bagus, termasuk mengatasi Singapura, kemudian Northern Mariana Island atau apalah itu kemudian. Tetapi ketika menghadapi lawan yang sebenarnya, lawan yang paling tangguh, lawan yang head to head mereka, Vietnam, Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan skornya 4-0, saudara-saudara. Mirip dengan skor ketika 7 pemain di senior ya, 7 pemain senior yang dihukum FIFA itu tampil di kualifikasi Piala Asia. 2027 waktu di Stadion Bukit Jalil itu kan juga skornya 4-0 dengan pemain-pemain palsu, pemain-pemain ilegal yang kemudian dihukum FIFA itu. Jadi ya memang level kualitas tim nasional Malaysia ya seperti ini ya. Ya sangat disayangkan lah, walaupun sebenarnya mereka punya potensi, karena Malaysia punya salah satu akademi sepak bola yang cukup bagus sebenarnya, Mokhtar Dahiri Academy. Itu sebenarnya harusnya dimanfaatkan, tetapi nggak tahu ya, dari skuad di sini nih sedikit sekali pemain dari Mokhtar Dahiri Academy. Sebaliknya Vietnam ini mereka punya akademi PVF PFV atau PVF ya, Akademi Football Academy itu menyumbang cukup banyak pemain ke U17, dan itu juga salah satu akademi sepak bola yang ada di Vietnam yang cukup bagus, yang cukup berkualitas, yang mereka meniru Aspir Academy di Qatar, saudara-saudara, dan itu menjadi sumber dari produk pemain-pemain Vietnam saat ini, tidak hanya di U17 tapi juga di U19, U20, U23, U22 juga banyak mengambil pemain dari lulusan ini. Begitu pula dengan pemain-pemain senior, saudara-saudara. Jadi ya sudah, kualifikasi Piala Asia sudah, U17 sudah selesai, dan kita akan bertemu tahun depan ya, atau ya tahun depan di Arab Saudi kalau nggak salah, saudara-saudara. Nanti 8 tim akan lolos ke Piala Dunia, Piala Dunia, saudara-saudara. Piala Dunia U17 kan sekarang setiap tahun dan digelar di Qatar. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya tentu saja. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!